Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazarina Marsya. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya tentang hukum benda. Yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNL, CSRS. Pertama ada pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Benda dapat berwujud padat, cair, atau gas, tergantung pada susunan dan energi partikel penyusunnya. Dalam ilmu fisika, benda bisa berupa objek yang memiliki sifat-sifat seperti berat, bentuk, dan ukuran tertentu. Benda juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sebagai karakteristik seperti satu berdasarkan wujudnya. Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap, misalnya batu, kayu, besi. Benda cair bentuknya berubah sesuai wadahnya, tetapi volumenya tetap, misalnya air, minyak. Benda gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap, dapat mengisi seluruh ruang yang bersedia, misalnya udara dan oksigen. 2. Berdasarkan sifatnya. Benda konduktor dapat menghantarkan panas atau listrik, misalnya logam. Benda isolator tidak dapat menghantarkan panas atau listrik, misalnya karet dan kayu. 3. Berdasarkan keasliannya. Benda alami berasal dari alam tanpa campur tangan manusia, misalnya batu, air, dan kayu. Benda buatan dibuat atau diolah oleh manusia, misalnya plastik, kaca, dan kertas. Selanjutnya adalah pengertian hukum benda. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dan benda serta hak-hak atas benda. Hukum benda juga disebut hukum kebendaan atau Zakenrecht. Menurut Sudirman Katoriporejo, pengertian hukum benda adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Penggolongan dalam hukum benda. Penggolongan benda. Benda bergerak atau movable goods. Benda yang dapat dipindahkan seperti kendaraan, perhiasan, atau uang. Benda tidak bergerak atau immovable goods. Benda yang tidak dapat dipindahkan tanpa merusaknya seperti tanah dan bangunan. 2. Hak eugendom. Hak penuh atas suatu benda, termasuk hak untuk menggunakan, mengubah, atau mengalihkan kepemilikan. Hak pakai, hak untuk menggunakan suatu benda tanpa memilikinya. Hak sewa, hak menggunakan benda dengan membayar sewa kepada pemiliknya. Hak jaminan, misalnya hak tanggungan atau fidusia, hak yang diberikan kepada jaminan utang. Yang ketiga, pengalian hak atas benda, jual beli, hibah, warisan, sewa menyewa. Macam-macam benda. Berikut adalah macam-macam benda berdasarkan beberapa aspek utama. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Benda padat, benda cair, benda gas. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Benda konduktor, benda isolator, benda elastis, dan benda inelastis. Yang ketiga, berdasarkan keasliannya, yaitu benda alami dan benda buatan. Yang keempat, berdasarkan kegunaannya, benda konsumsi, benda produksi. Yang kelima, berdasarkan kepemilikannya, benda pribadi dan umum. Benda pribadi adalah dimiliki oleh individu, misalnya pakaian, kendaraan, dan benda. Kalau umum digunakan oleh banyak orang, misalnya jalan dan taman kota. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang atas suatu benda, baik untuk memilikinya secara penuh maupun untuk menggunakannya dalam batas tertentu. Hak ini bersifat mutlak dan harus dihormati oleh siapapun. Jenis-jenis hak kebendaan. Satu, hak milik. Hak penuh atas suatu benda, misalnya sertifikat tanah, kepemilikan, dan kendaraan. Yang kedua, hak terbatas. Hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari benda milik orang lain, seperti hak pakai, menggunakan benda tanpa memiliki, misalnya hak pakai tanah negara. Hak guna usaha atau hak GU, menggunakan tanah negara bentuk usaha, pertanian atau perkebunan. Hak guna bangunan HGB, mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain. Hak sewa, menggunakan benda dalam waktu tertentu dengan membayar sewa. Yang ketiga, hak jaminan. Hak atas benda yang dijadikan jaminan utang, seperti hak tanggungan, jaminan atas tanah dan bangunan untuk kreditur. Gadai, jaminan benda bergerak dengan menyerahkan fisiknya ke kreditur. Fidusia, jaminan benda bergerak tanpa menyerahkan fisiknya. Terus ada hak reklame atau reklaim. Hak reklame adalah hak yang dimiliki oleh penjual untuk mengambil kembalian barang yang telah dijual apabila pembeli gagal memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar harga barang sesuai kesepakatan. Hak ini biasanya berlaku dalam transaksi kredit atau cicilan. Ciri-ciri hak reklame. 1. Hanya berlaku dalam penjualan dengan syarat tertentu, misalnya barang belum lunas dibayar. Yang kedua, barang harus masih dalam keadaan yang sama seperti saat diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan hukum atau perjanjian. Yang keempat, berlaku terutama
terutama dalam transaksi barang bergerak seperti kendaraan atau barang elektronik yang dijual secara kredit. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.